Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian peserta seminar pada hari ini yang telah menghadiri undangan kami untuk hadir dalam acara seminar pengenalan kewajiban perpajakan terkait dengan e-commerce ini. Saya mendapat tugas sebagai moderator pada hari ini. Saya didampingi oleh Pak Ibu Tutuko, beliau adalah CEO dari IPMU, Pak ya, IPMU. Kemudian Ibu Agni dari Menkominfo dan Pak Ento dari tim kami. Perlu kami jelaskan mungkin sedikit background mengapa seminar ini kami adakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa kami di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2012 sudah melakukan kajian mengenai e-commerce ini, terutama dampaknya terhadap aspek-aspek perpajakan yang ada. Kami membuat satu kajian sehingga mendapatkan apa yang harus kami lakukan terhadap perkembangan dunia e-commerce ini. Dan dari situ kita membentuk satu tim di Dijen Pajak itu yang terdiri dari tim untuk merumuskan peraturan atau tata cara tentang aspek perpajakannya, kemudian tentang pengelolaan penggalian potensinya dari sisi database-nya, kemudian dari sisi kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Nah, acara ini adalah salah satu bagian dari kerjasama dengan para stakeholder di e-commerce ini, sehingga diharapkan nanti timbul rasa kesadaran bagi para pelaku e-commerce ini bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara perpajakan di sistem perdagangan yang konvensional dengan perpajakan yang ada melalui e-commerce ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa tim ini sudah berjalan hampir 2 tahun dan kami mencoba untuk menjadi semacam katalisator lah, dalam artian begini. Ketika belum terdapat sesuatu yang kami anggap perlu untuk dikenakan pajak secara khusus, maka kami hanya menerapkan apa peraturan ketentuan yang sudah ada di dalam ketentuan perpajakan kami untuk diterapkan terhadap prosedur-prosedur yang ada di dalam e-commerce. Nah, dari situlah kami mengeluarkan SE nomor 62 tahun 2013 yang dirilis pada bulan Desember tahun 2013 yang diharapkan bisa menjadi penegasan bahwa ketentuan perpajakan yang ada itu sama, mulai dari mendaftar, menghitung, membayar dan lapor. Itu juga berlaku untuk teman-teman yang menjadi pelaku di e-commerce. Nah, dari situ juga kita mencoba menggali model-model bisnis apa yang ada di e-commerce itu, sehingga ketika teman-teman mungkin bingung ini menerapkan pajaknya seperti apa, bisa dilihat di sini itu nanti juga akan diterangkan oleh tim dari peraturan kami dari Pak Kunto secara detail. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Ini juga menjadi alasan, yaitu ketika tadi pagi saya masih sempat baca media Indonesia, di situ disebutkan dari seminar yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan bahwa nilai pasar dari internet, bisnis melalui internet ini atau e-commerce ini adalah 96 triliun di tahun 2013 dan kemungkinan akan meningkat menjadi 288 triliun di tahun 2014 ini. Nah, ini kita belum tahu potensi pajak yang ada di situ berapa, karena terus terang kita tidak tahu. Nah, dari tim itu juga kami di tim 2-nya pengembangan potensi database-nya itu kita mencoba sampling sejumlah pemain e-commerce. Kita coba mencari data-data yang ada di internet. Kita coba kumpulkan ada 1.600 sampling yang kami coba. Nah, dari 1.600 itu belum dapat kita identifikasi itu sekitar 600-an. Sementara sudah 1.000 yang sudah bisa kita identifikasi. Dari 1.000 itu baru 620 yang punya NPWP. Nah, jadi kita sudah bisa lihat di situ situsnya pasti ada transaksi dan pasti ada penghasilan yang lumayan cukup signifikan, tapi kita cari dengan database kita tidak punya NPWP. Kemudian dari yang punya NPWP itu sebagian besar sudah melapor, tapi kita juga tidak tahu apakah yang dilaporkannya itu sudah sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat mereka bertransaksi. Nah, untuk itulah kami di sini mencoba untuk memberikan
masukan kepada teman-teman selaku pelaku, dan juga nanti kita akan mendengarkan dari Pak Tikuku seperti apa di dunia maya itu, kemudian seperti apa nanti dari Menkominfo peraturan-peraturan yang hendak dijalankan. Karena begini, di Indonesia ini kadang-kadang untuk memajukan satu institusi, mereka harus mengalahkan institusi yang lain. Jarang sekali terjadi sinergi antara masing-masing kementerian atau lembaga. Nah, inilah untuk itu kita coba, kami juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, sudah mencoba bekerja sama dengan Kemenkominfo supaya nanti ada aturan-aturan baru ataupun ada ketentuan-ketentuan baru, kita bisa saling sinergi, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Sebagai contoh misalnya di Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa tidak ada pajak di e-commerce. Oh, ini kok jadi lain gitu. Itu statement itu sempat keluar beberapa waktu lalu ketika ada seminar oleh Pak Wamen ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang akan kita coba hindarkan sehingga sinergi antara kementerian dan lembaga akan menjadi lebih baik. Itu pembukaan dari saya. Kita modelnya mendengarkan dulu ya Pak, satu persatu, nanti ada sesi tanya jawab. Silakan Ibu Bapak mendengarkan, kemudian nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kita ada sesi tanya jawab di akhir setelah itu. Untuk memulai acara ini saya minta Pak Kuku Sutuko sebagai CEO IPMU untuk memulai presentasi beliau. Silakan Pak.